Anak muda kita, aduh saya bilang sama presiden, jangan dimanja. Dibilang generasi kita adalah generasi milenial. Saya mau tanya hari ini, apa sumbangsihnya generasi milenial yang sudah tahu teknologi seperti kita bisa viral tanpa harus bertatap langsung? Apa sumbangsih kalian ke bangsa dan negara ini? Masa hanya demo aja? Nanti saya dibully. Saya nggak peduli. Hanya demo aja, ngerusak. Apakah ada di dalam aturan berdemo? Boleh saya kalau mau debat. Ada aturan dalam demo. Diizinkan karena ketika reformasi kita masuk ke dalam alam demokrasi. Ya. Ya, itu pernyataan terbaru dari Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bertanya, apa sumbangsih anak muda? Rasanya pertanyaan itu akan saya lemparkan ke Ernest Prakasa, teman saya. Tolong dijawab dong Bu Mega, apa sumbangsihmu Ernest? Tolong jawab Ernest. Kalau Indonesia ini punya banyak sekali prestasi di bidang digital, dari mulai startup sampai atlet-atlet e-sport kita yang berprestasi di level internasional, sampai filmmaker kita yang menyabet banyak penghargaan di level internasional, dan mereka adalah millennials. Silakan lihat saja orang-orang ada di sekitar saya ini, Mbak Nana, kemudian Mbak Asvin, Mas Khalid, sorry. Dan posisinya ini adalah sumbangsih kami dari berbagai macam bidang. Megawati pertanyakan sumbangsih generasi milenial. Najwa Shihab beri jawaban menohok. Mantan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri mempertanyakan sumbangsih generasi milenial untuk Indonesia. Pertanyaan tersebut ia lontarkan saat meresmikan kantor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda Rabu 28 Oktober 2020. Pada kesempatan itu, Megawati mengungkap bahwa ia telah meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar tak memanjakan generasi muda. Ia kemudian mempertanyakan soal sumbangsih generasi muda yang sering dijuluki generasi milenial. Menurutnya, generasi milenial hanya bisa berdemo alias unjuk rasa. Apa sumbangsih kalian terhadap bangsa dan negara ini? Masa hanya demo saja? Tuturnya seperti dikutip portal Jember dari Antara. Belum lagi ada pihak yang melakukan perusakan terhadap sejumlah fasilitas umum saat melakukan aksinya. Hanya demo saja ngerusak. Apakah ada dalam aturan berdemo? Sambungnya. Pertanyaan Megawati tersebut seakan dijawab tuntas oleh Najwa Shihab melalui narasi TV yang dipandunya. Najwa mengungkap dalam kerusuhan demo Omnibus Law UU Cipta Kerja. Bersama tim narasi TV, putri dari Quraisy Shihab ini mengumpulkan sejumlah bukti berupa video. Mereka pun menayangkan bukti video yang didapatkan kepada masyarakat. Dengan menggabungkan video yang kami kumpulkan dari sumber terbuka, tim buka mata Najwa menyusun kembali secara rinci, menit demi menit pembakaran halte Transjakarta Sarina pada 8 Oktober 2020, dikutip portal Jember dari akun Instagram @narasi_newsroom. Melalui video bukti tersebut, Najwa dan tim narasi TV mengungkapkan dalang dibalik pembakaran halte Sarina. Pelaku mula-mula datang dari arah Jalan Sunda secara berkelompok. Saat aksi mulai panas di perempatan Sarina, mereka sempat berfoto-foto dan melakukan pengamatan, terang narasi TV. Video ini juga menunjukkan dengan jelas wajah sejumlah pelaku pembakaran. Narasi TV juga menyebut bahwa pelaku bukanlah mahasiswa maupun buruh. Para pelaku bukan bagian dari mahasiswa atau buruh yang menjadi motor penggerak aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, terangnya. Video berdurasi kurang dari 10 menit tersebut langsung viral di jagat maya. Bahkan, video ini telah mendapat lebih dari 49.000 like di Instagram. Netizen pun memberikan pujian kepada Najwa dan tim narasi TV yang sukses membongkar pelaku pembakaran halte Sarina yang sebenarnya. Keren! Faktanya bisa terekam, mereka yang datang untuk bikin onar, bukan dari kelompok pendemo, tulis netizen di kolom komentar Instagram. Megawati dicecar warganet usai singgung sumbangsih milenial. Pernyataan kontroversial Ketua Umum PDIP Perjuangan.
Pernyataan kontroversial Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP, Megawati Soekarnoputri, saat mempertanyakan sumbangsih milenial bakal negara mendapat respon masyarakat, khususnya pengguna Twitter. Misalnya akun @ihwanmuhammad yang menyebutkan Megawati tak sadar bahwa selama ini busernya juga berasal dari kalangan milenial. Selain itu, akun Oki Madasari merespons pernyataan Megawati sembari mengunggah foto anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming, dan menantunya Bobi Nasution. Gibran dan Bobi diketahui sebagai salah satu milenial yang kini terdaftar sebagai peserta pilkada. Saya setuju dengan pernyataan Bu Mega, jangan manjakan milenial. Anak muda harus memberi kontribusi nyata pada masyarakat sebelum ikut dalam perebutan kekuasaan. Apalagi kalau hanya modal rekomendasi, tulis Oki dalam akun Twitter @okimadasari. Sementara akun Kang Yan dan Mas Dimas menyebut para milenial sebetulnya punya sumbangsi terhadap negara melalui caranya masing-masing. Sedangkan akun Dwi Nugroho menanggapi Megawati dengan guyonan. Kata dia, apa yang disampaikan Megawati sebagai bentuk kekesalannya terhadap para cucu. Hingga siang ini sudah lebih dari 7.000 cuitan dan menjadi trending di Indonesia terkait perbincangan yang menyangkut Bu Mega. Sebelumnya Megawati membuat pernyataan dengan meminta Jokowi untuk tak memanjakan generasi milenial sambil mempertanyakan sumbangsih kelompok tersebut bagi bangsa. Saya bilang ke Presiden, jangan dimanja. Dibilang generasi kita adalah generasi milenial. Saya mau tanya hari ini, apa sumbangsihnya generasi milenial yang sudah tahu teknologi seperti kita? Bisa viral tanpa bertatapan langsung. Apa sumbangsih kalian untuk bangsa dan negeri ini? Kata Megawati. Dalam acara peresmian kantor DPP PDIP secara virtual, Rabu 28 Oktober. Megawati juga menyinggung aksi demo yang justru berujung pada perusakan sejumlah fasilitas umum. Sumbangsih milenial dipertanyakan Megawati. Ini tanggapan pengamat Bin Firman Tresnadi. Belum lama ini, pendapat Megawati Soekarnoputri terkait generasi milenial menjadi perbincangan publik. Pasalnya, kontribusi kaum milenial bagi Indonesia dipertanyakan oleh mantan Presiden Indonesia ini. Ketika pidato pembukaan peresmian patung Bung Karno, sekolah partai, kantor DPD, dan DPJ PDI Perjuangan secara virtual, persoalan ini dilontarkan oleh Megawati Soekarnoputri. Pembukaan peresmian kantor ini yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda pada Rabu 28 Oktober 2020. Pada kesempatan itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mempertanyakan sumbangsih generasi milenial kini. Bahkan, menurutnya ia pernah mengingatkan Presiden Republik Indonesia, Jokowi, untuk tidak memanjakan anak muda, sebagaimana diberitakan pikiran rakyat. Saya mau tanya hari ini, apa sumbangsihnya generasi milenial yang sudah tahu teknologi seperti kita bisa viral tanpa harus bertatapan langsung? Apa sumbangsih kalian ke bangsa dan negara ini? Masa hanya demo saja? Ujar Megawati dalam pidato virtual tersebut. Kalau ada orang yang bilang, ada Bu, mana? Sini kasih tahu saya, katanya. Pernyataan ini ditanggapi pengamat Bin Firman Tresnadi dengan menyoroti keputusan Mega mengusung milenial ke Pilkada Kota Surakarta dan Medan. Di dua kota itu, Megawati mengusung anak dan menantu Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution, yang berasal dari kaum milenial. Sehingga menurut Bin, pernyataan sumbangsih kaum milenial terhadap bangsa ini jelas bukan untuk menyindir Gibran dan Bobi. Soalnya, ada privilege atau hak istimewa yang tidak dimiliki pemuda yang kritis dan kerap ikut demo. Saya pikir pernyataan Mega ini ditujukan kepada generasi muda yang kritis, generasi muda yang berakal, bukan sindiran terhadap anak dan menantu Jokowi ataupun generasi muda di lingkaran kekuasaan, kata Bin yang menjabat Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring atau IDM, sebagaimana pikiranrakyat.com dikutip dari RRI Kamis 29 Oktober 2020. Sebab anak-anak muda di lingkaran kekuasaan justru mendapat privilege atau keistimewaan dari Mega sendiri. Contoh, Gibran dan Bobi diusung PDIP. Jelas Bin.